sampai 100. 50 sampai 100 juta rupiah per bulan. Per bulan. Per bulan. Itu baru dari tahun 2020. Itu artinya Om Badrus baru menekuni online 2 tahun, Ler. Apa rahasianya? Oke Ler, sebelum mancing kita mampir dulu ke tempatnya Om Badrus. Mau nanya-nanya tentang online. Oke Ler, oke. Oke Ler, kita udah sampai di rumahnya Om Badrus di arah Pondok Gede. Kita mau makan kebab. HP-nya mana? Yuk, oke Ler. Ler, oke Ler. Oke Ler, kita makan kebab dulu. Oke. Ler. Biar nariknya enak Ler. Ayo Ler. Wah, ini Oke Ler. Lihat tuh Ler, koleksinya Om Badrus. Eston semua Ler. Berbagai macam merek. Lihat tuh Ler tuh. Tuh Ler, biangannya Ler. Iya. Mantap Ler. Kayak gini Ler, Eston Ler. Oke. Oke Ler. Tahu nanti. Oke Ler, kita udah sampai di rumahnya Om Badrus. Kita mau nanya tentang Esen, tapi Bunda yang nanya. Bun, tolong Bun, nanya Bun sama Om Badrus. Oke, Ler. Nah, video. Nanti kita akan tanya cuma jualan online ya? jualan offline juga Offline, tapi dan lebih online. dominan ke online. Dominannya online. Nanti kita akan cari tahu gimana cara memulai jualan. Terus apakah harus bermodal besar untuk jualan umpan? Terus berapa omsetnya untuk jualan online-nya Om Badrus di TB Fishing? Terus akunnya mana aja nanti kita tanya, oke? Oke Ler. Hai, selamat pagi Ler. Spesial edisi kalau ketemu sama Bunda Enoa. Kita edisinya khusus podcast. Kita akan menggali ilmu baru, selain ngeracik umpan, selain gentak, selain mancing, kita akan nambah ilmu baru seputar galatama lele. Nah, kali ini kita akan belajar sama Om Badrus, pemilik TB Fishing. Adanya di mana Om alamatnya? Alamatnya di Puri Gading, Puri Gading di Pondok Gede, Bekasi. Pondok Gede, Bekasi. Nah, Om Badrus sudah memulai jualan sejak kapan? Di awal 2018 2018. ya, sampai sekarang alhamdulillah. Nah, Sedangkan sekarang. untuk online-nya baru kemarin di 2020 pas. Online-nya baru di 2020, ya. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa akun online-nya Om? Akunnya ada 3 dari Bukalapak, Bukalapak, iya, lalu Tokopedia Tokopedia, dan Shopee. Shopee. Namanya? Nah, untuk Shopee, kebetulan Shopee kan dulunya dari Super Kebab, itu dari jualan kebab. Terus ternyata Corona berdampak penutupan gerai sehingga beralih jadi hobi yang menjadi mata pencarian. Oh. Jadi nama akunnya? Nama akunnya tetap Super Kebab, tapi jualannya esen dan perlengkapan mancing yang lain. Kenapa namanya di akunnya masih Super Kebab? Karena tadinya Om Badrus jualan kebab. Setelah pandemi berdampak besar, beralihlah ke hobi yang menjadi mata pencarian. Pokok mata pencarian. Pokok mata pencarian. Om Badrus, mohon maaf nih ya, kita kasih bocoran dulu sebelum kita bongkar rahasianya Om Badrus. Berapa sih omsetnya Om? Bisik-bisik. Ya, untuk Online-nya? omset, untuk Bukalapak
ya antara 20 sampai 30 per bulan. 20-30 ribu juta guys, ler 20 sampai 30 juta ler. Untuk Tokopedia Tokopedia? antara 30 sampai 50. 30 sampai 50 juta ler. Satu lagi Shopee. Dan untuk Shopee alhamdulillah lebih the best lagi antara 50 sampai 50 sampai 100 juta rupiah per bulan. 100 per bulan. Per bulan. Itu baru dari tahun 2020. Itu artinya Om Badrus baru menekuni online 2 tahun ler. Apa rahasianya? Kita mulai tanya-tanya ler. Iya. Nah, sekarang gini Om. Pertanyaan saya yang pertama nih, cara memulai jualan Om. Katanya untuk memulai jualan itu harus banyak modal. Orang kalau misalnya ya dikasih tahu ayo dong mulai jualan, kreatif jualan, orang pasti bilang pertama kali bantuin dong modalnya kalau jualan gitu. Nah aslinya gimana sih Om untuk memulai jualan? Untuk memulai jualan sebetulnya intinya adalah niat jualan dulu. Sedangkan modal itu nomor 2. Kalau memang kita belum punya modal, ya jualannya sedikit-sedikit. Oh, mulai dari yang sedikit-sedikit. Dari yang sedikit-sedikit kita kerja dapat gaji, terus kita coba ngambil barang teman-teman komunitas atau apa. Untuk mulai dari per 5 botol. Per Saya 5 jual botol. SN itu cuma saya untuk testing apakah SN ini laku atau tidak, saya beli itu maksimal hanya 5 botol. Tuh, tadinya ler jualannya baru 5 botol Per jenis ya. per jenis. Per jenis. Lalu dari pertanyaan teman-teman Om, apakah ini saya jualan SN itu kok susah banget ya Om? Ya, saya cuma jawab, kalau jualnya SN yang susah dijual atau nggak laku dijual, kita mau jual apa aja pasti tidak laku. Oke. Kalau memang mau pingin jualan laku, juallah produk-produk yang sudah punya nama, yang sudah dikenalkan oleh pemilik SN-nya, sudah dicoba di turnamen atau event-event tertentu, sehingga pasar ini akan mencari produknya. Nah, kalau pasar mencari, otomatis kemungkinannya laku ada. Nah, kalau laku ada, pasti kita jual apapun yang laku, pasti laku. Logikanya seperti itu. Lalu yang kok Om, saya sudah laku tapi kok penjualannya sedikit sekali. Nah, yang jadi dilema begini, kalau kita jual murah kadang-kadang kompetitor kita itu jadi musuh pertama. Oh, itu. Oke. Sedangkan kalau kita jual mahal, omset kita jadinya kecil. Sehingga memungkinkan untuk tidak laku. Jadi pinter-pinternya kita aja untuk mengambil ring harga tidak mahal tapi tidak murah, tapi ada cara-cara cerdik yang kira-kira menarik, misalkan dengan promo atau memberikan sesuatu hadiah segala macam untuk meningkatkan omset dengan harga yang standar. Nah, kalau saya lebih sering seling antara menghancurkan harga, sebetulnya bukan menghancurkan harga, memberikan harga terbaik kepada pembeli itu, nanti pembeli akan memberikan respon balik berupa pembelian yang cukup ke kita. Sedangkan teman-teman kan, oh ini jualnya murah banget, di luar harga pasaran, di luar ini, nanti akan menghancurkan harga. Pembeli manapun, pemakai SN apapun akan mencari yang sesuai. Yang pertama sesuai kantongnya dia. Lalu yang kedua, kompetitornya nanti misalkan SNA, nanti dia cari di online. Muncullah harga 55, 50, 45, 40 ribu. Yang dibeli pasti yang 40 ribu. Cumankah yang 40 ribu itu nanti palsu atau asli? Kembali ke penjualnya, memberikan keyakinan, garansi, serta apa yang bisa mendukung bahwa itu produk benar-benar bagus, asli dan murah. Murah tetap akan dicari. Buat penjual, murah itu adalah omset. Kita lebih baik jual murah, untung sedikit, tapi jualnya banyak. Oke. Kalau jualnya banyak, otomatis mereka akan punya keterikatan dengan toko kita. Pertama kali yang dicari nanti toko kita, apa barangnya, apa, oh enak di toko ini harganya terjangkau, nggak murah banget, sering dapat bonus, sering apa. Nah itulah yang nantinya jadi
daripada itu kita jual mahal, untung tinggi 1 bulan atau 1. Dibandingkan dengan Kalau kita jual harga agak terjangkau, kita cuma dapat Rp5.000, tapi omset kita 1 bulan bisa 100 sampai dengan 200 botol. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu tips utama. Yang pertama, kalau mau jualan, baru punya modal sedikit, nggak apa-apa. Beli misalnya ya 2 botol, 5 botol. Kita coba jual di online, itu yang pertama. Yang kedua, soal margin harga. Jadi bukan berarti menurunkan harga pasar. Itu kan memang ada standar harga pasar dari pemilik Essence, tapi tetap di margin yang wajar. Nah, misalnya gini, untuk dapat 10.000 keuntungan 1 botol, tapi penjualan hanya 1 botol, atau kita punya margin Rp5.000, tapi penjualan bisa 100 botol. Nah, itu salah satu tips, ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua buat Om Badrus. Apa sih bedanya jualan online nih kita dengan yang lain? Ada yang report kemasannya jelek dan lain sebagainya. Kita belajar packagingnya sama Om Badrus, gimana ngakalinnya supaya sampai di tangan pelanggan itu dalam kondisi rapi, nyaman dilihat, ya, segala macam. Saya kasih contoh ya. Beddingan Jaya Langkung itu kita Nah, ini beddingan Jaya Langkung nggak cuma bisa dibeli di Shopee Ainoa Fishing, di Ainoa 0461, tapi bisa juga di Super Kebab. Itu kemasannya sudah rapi. Jadi kalau misalnya di jalan dia ada pecah, bendingannya nggak kemana-mana. Tuh lihat. Sudah dikasih plastik tebal. Nah, ini yang sudah di packing. Jadi packaging juga penting ya, harus rapi tuh. Ini sengaja ngemodal plastiknya ya Om ya. Sengaja. Ini kalau untuk yang Essence, tuh. Kita kasih kemasan kardus supaya kalau dibanting-banting itu enggak sampai. Setiap kemasan kita kasih plastik 1 per 1. Jadi agar Essence-nya apabila bermasalah, dia tetap di dalam plastik. Sama seperti bendingan kita kasih plastik 1 per 1 dengan catatan kalau hancur ini tetap ada di dalam. Nah, itu untuk salah satu contoh ya packaging Essence. Jadi dikasih kemasan kardus di dalamnya. Terus 1 Essence dia 1 plastik tersendiri ya. Ya, ini salah satu contoh packaging. Oke. Kalau selanjutnya Om, ini apa variasinya? Kalau kita mau jual misalnya barang baru gitu, variasinya yang muncul cuma 5 biji gitu. 5 pieces Untuk kurang. pengusaha atau untuk yang mau berjualan online, intinya cuma 1, variasinya banyakin, bukan stoknya. Oh, variasi. Meskipun variasinya misalkan SNA itu kita butuh paling 2-5 aja. Tapi variasinya A, B, C, D, E sampai Z itu semakin banyak variannya, semakin menarik. Toko itu main-main atau tidak kelihatan dari jumlah item yang dijual. Item yang dijual, oh jadi penting. Penting. Kalau misalnya nanti gini Om, kita munculin satu barang produk takut nggak laku, atau misalnya kira-kira ini laku atau enggak gimana? Untuk masalah laku atau tidak laku itu sebetulnya relatif, tergantung kebutuhan pasar sama kita memberikan informasi. Iklannya, istilahnya memasarkan, memposting apa. Yang nggak laku ya supaya laku kita posting. Kita ajak teman-teman Facebook, WA, mau Instagram, mau TikTok, mengarahkan ke toko online kita. Kita arahkan ke toko online kita, sampai di toko online kita, baru kita sajikan nih, ini ada gambar yang menarik, ada produk yang menarik, harga yang menarik, dengan harapan mereka akan membeli produk kita. Ini tips utama nih Om, kan kalau kita cari di online, kan banyak tuh yang jualan Essence, yang membedakan produk kita dengan orang lain tuh apa? Kebanyakan penjual itu mereka hanya sekedar foto, tapi dia jual tanpa diberikan identitas, tanpa diberikan harga, tanpa diberikan keterangan informasi yang jelas. Orang kadang-kadang kan lihat di online itu udah sepintas saja. Begitu sepintas, justru yang kayak misalkan ini, saya selalu membuat produknya lebih besar daripada yang lainnya. Di sini ada harganya, di sini ada keterangan merek untuk produknya, terus untuk ikan apa jenis ini. Seenggak-enggaknya orang nggak pakai baca deskripsinya, dia sudah
tahu, oh ini produk ini untuk ini harganya segini dengan range segini. Butuh, mereka akan cepat masuk ke keranjang dan mereka akan beli. Kalau enggak, dia akan diabaikan. Jadi ini salah satu Contoh. tips utama adalah tampilan. Essence-nya, fotonya harus jelas, keterangannya untuk apa. Seperti ini, misalnya untuk Galatama Lele dan lain-lain. Oke? Oke, selanjutnya Om, paling penting nih. Ini Om baru 2 tahun jualan online, tapi fantastis gitu loh omsetnya. Bagaimana sih Om cara meningkatkan omset penjualan online? Khusus penjualan umpan Galatama Lele. Kalau saya lebih cenderung, kalau kita banyak teman, banyak relasi, banyak sahabat, banyak saudara, otomatis rezeki buat saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan banyaknya teman kita di Facebook, di WA, atau di akun-akun yang lain, itu kita usahakan untuk menampilkan sedikit. Nih saya jualan esen, cuma sekedar ini. Kalau tidak diperkenalkan. Ada juga trik yang lain, kita bikin umpan. Bikin umpan, caranya kita tunjukkan, esennya kita pakai apa, takarannya berapa tetes, lalu bisa menghasilkan juara atau tidak, kita upload amplop atau apa, ini bukti bahwa kita sudah berhasil. Itu juga sangat efektif. Oh, efektifnya adalah testimoni amplopnya itu ya? Amplopnya itu bahwa memang umpan yang kita jual juara gitu ya? Bagus, seenggaknya masuklah nominasi. Cuman ya kadang-kadang teman-teman kita itu malu. Padahal itu kan untuk dongkrak. Kalau kita malu ya itu jalan. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu sedikit aja untuk diri kita sendiri, dampaknya juga pasti ada ke kitanya. Seperti itu. Kalau memainkan tips-tips promo atau apa gitu Om di aplikasi? Iya, yang penting kenalkan dulu. Setelah dikenalkan, baru kita ajak mereka ke toko kita giring ke toko kita. Setelah sampai di toko kita jawab, kita melayani tanya jawab mereka, sehingga nanti mereka puas, mereka akan check out dan mereka jadi pelanggan. Selanjutnya hanya maintenance saja. Kita menjaga perasaannya mereka, kita jawab pertanyaan mereka, apa yang dibutuhkan kita siapkan. Kalau memang belanjanya banyak, kita berikan satu hadiah. Oh, biasanya disisipkan apa nih Om bonus untuk Bonusnya mulai dari pelampu, mulai dari esen testeran atau oh sampai ada esen testeran? Oh, untuk produk-produk baru kita ini. Dan setiap selesai transaksi saya selalu menyematkan kartu nama. Ada contohnya? Bolak-balik. Bolak-balik bisa? Kami jualan dengan baik, kami jualan dengan benar, kami tidak perlu menutupin alamat kami tidak pernah menutupin nomor telepon dan lain-lain. Apapun keluhannya, apapun masalahnya, kami siap menghadapi. Oke. Komitmen jualan benar dan baik. Jadi kita nggak perlu takut. Oke, Len. Pertanyaan terakhir ya. Ini kan kalau kita jualan esen segala macam kan itu pasti akan ada komplain. Belum bisa pakainya nih Om. Gimana nih ya kan? Bagaimana cara menghadapi komplain dari pelanggan? Ya. Pertama, penjualan, komplain dan keluhan itu tentu banyak. Karena kita belajar dari pengalaman atau sudah berjalannya usaha tersebut, kita selalu dalam postingan-postingan itu memberikan tutorial untuk cara bikin umpan yang baik, sehingga mereka tidak perlu tanya, tapi mereka sudah dapat informasinya. Itu bisa ditulis di deskripsi atau dijelaskan? Di deskripsinya juga kita jelasin, kita posting di Facebook atau di Instagram, kita juga sudah tampilkan cara-caranya. Mereka untuk mengurangi pertanyaan, tapi ada aja juga yang mereka belum tahu sehingga dia nanya lagi. Deskripsinya mewakili. Kalau di deskripsi mereka kadang-kadang ada yang mau baca, ada yang tidak mau baca, ya perlu kita jelasin. Oh, deskripsi penting ya, Ler. Memasang produk di online itu juga deskripsi penting. Nah, itu cara mengelola komplainnya kita terima atau misalnya dia tidak puas dengan barangnya dan lain sebagainya. Komplain itu adalah salah satu resiko usaha yang harus selalu kita hadapin dan harus kita terima. Kalau kita mau untung, harus mau juga terima komplainannya. Oke. Jadi dengan untung kita otomatis. Tapi kalau sesuatu itu sudah berjalan dengan baik, prosedurnya cukup
bagus, komplain itu otomatis jauh berkurang. Oh, oke. Jadi untuk menghindari komplain ya kita jelasin di awalnya, deskripsinya kita jelasin. Kalau masih tetap harus mereka nanya ya kita jawab. Komplain itu biasanya sih yang terbanyak di online itu adalah cuma satu sih, pengiriman dari ekspedisi yang online. Terlambat. Ekspedisi online-nya terlambat, kita yang kena komplain. Oh ini kenapa kok produknya jadi lama ini. Padahal bukan kesalahan kita. Kita packing pagi, kita packing siang sudah di pick up. Kita packing siang untuk sore sudah pick up. Malam tidak ada pick up-an yang bisa mengambil, kita yang antarkan. Oh, Proses saya harus 1 hari harus selesai semua packingan, tidak ada utang, tidak ada yang tertunda packingan, dengan harapan besok sudah clear. Besok lusanya diterima, duit sudah terima. Nah, itu juga salah satu tips ya, Ler. Kalau jualan online sudah siap sigap ya. Jadi orderan di hari itu, diproses hari itu, dan dikirim di hari itu juga. Ketika kurirnya belum pick up, maka kita harus jemput bola, kita kirimkan ke ekspedisinya. Itu juga penting ya. Jadi selain tadi memberi bonus, kemudian di deskripsi harus jelas, juga kecepatannya, cepat tanggap kita terhadap orderan juga meningkatkan ini ya, performa ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Om terkait anak muda atau misalnya orang yang berkecimpung di Galata Malele, bukan cuma mancingnya tapi juga bisa menghasilkan perekonomian, misalnya sudah menghasilkan apa selama jualan online, apa yang sudah terbeli, misalnya entah kendaraan roda 2, roda 4 atau apa gitu. Tipsnya? Untuk teman-teman yang bergerak, yang kebetulan hobinya sama seperti saya, mancing, jangan putus asa. Dari mancing itu kita juga bisa usaha, kita bisa cari makan. Kalau mau jualan online selama Anda jadi pegawai, gunakan selama Anda jadi pegawai untuk mengumpulkan modal. Yang pertama, kalau menyisihkan untuk jadi modal. Setelah modal kita nanti sambil belajar online. Yang belum tahu, cobalah cari tahu. Karena nggak mungkin dia jualan terus langsung bisa, ini harus ada pembimbingnya seenggaknya. Belajar boleh, nanti kita. Nah, kalau memang sudah maksimal, pembelajarannya sudah maksimal, aplikasinya jangan sampai terlambat. Jadi benar-benar komitmen kita jualan, kita harus begini harus kita ikutin, sehingga apa? Nanti satu saat akan merasakan bahwa gaji Anda itu lebih besar kalau Anda tidak serius. Tapi kalau Anda serius jualan online, gaji Anda nggak ada apa-apanya dibandingkan jualan online. Kalau omset 50 juta saja Anda mendapatkan 10%. Sedangkan kalau jualan untuk online ini kan untuk alat-alat mancing ini kan ya antara 10 sampai 50, ada bahkan yang 100%. Kalau omset Anda 50 juta nggak perlu kerja. Nah, tuh tipsnya Ler. Boleh belajar? Boleh. Mau prosesin boleh? Boleh. Nanti diajarin untuk aplikasinya boleh? Boleh. Ya, nanti kita akan kasih kontak buat teman-teman di umpan Galata Malele, teman-teman yang mancing, mau belajar usaha juga, mau belajar ngoprosesan juga, mau belajar juga online-nya, terbuka ya. Siap. Di tempatnya Om Badrus. Oke Ler, jangan lupa juga Shopee-nya Enoa 0461, tapi untuk mendapatkan beddingan jelangkung bisa juga di Super Kebab. Terima kasih Om. Terima kasih Ler. Terima kasih Ler.